warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Jadi terima kasih banyak untuk kehadiran adik-adik, apalagi hari ini konten semua ya. Jadi hari ini sesuai dengan kontrak waktu di awal sebelumnya, sebelum teman-teman masuk di sini, kontrak dari pendahuluan kuliah sesuai dengan informasi tersebut, maka untuk pertemuan ini kita konfirmasi tentang mendalisme. Itu ada dua, mendalisme tahap 1 monohibrid, kemudian mendalisme tahap kedua adalah di hibrid. Tapi sebelum kita mulai melakukan kegiatan proses belajar dan mengajar, saya minta tolong kami untuk berdoa. Selamat pagi Bu dosen dan kita pada pagi ini mari kita satu hati dalam doa dan izinkan saya membawa doa ini dalam agama dan kepercayaan saya yaitu Kristen Islam. Berdoa mulai. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan diri dan mulia Bapa karena begitu besar kasih dan cinta-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari tempat kediaman kami masing-masing hingga ke ruangan ini dengan keadaan sama. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan menggunakan segala aktivitas kami. Mari Bapak, tuntun dan sertai kami agar apapun yang kami pelajari sebentar. Teman-teman sudah dibagi atas 8 kelompok, benar ya? Oke, nanti menyesuaikan saja. Kemudian berikutnya kita lihat bersama. Coba angkat tangan semua LKM-nya. Oh, sudah pegang LKM? Sudah. Oke, terima kasih. Seperti yang tadi Ibu sampaikan tentang mendalisme. Nah, ada pun tujuan pembelajaran untuk aktivitas pertama, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu melakukan latihan persilangan monohibrid. Oke, khusus untuk persilangan monohibrid ini biasanya kita menggunakan hancing genetika, tetapi karena ingin mengetahui dengan model yang seperti di informasi sebelumnya tentang ASIK, maka kita mencoba dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu menggunakan varietas jagung. Ada dua nanti, yaitu varietas jagung berwarna kuning dan berwarna putih. Oke. Ini monohibrid tetapi menggunakan kearifan lokal. Kemudian berikutnya yang kedua, mahasiswa mengamati nisbah segresi fenotip. Untuk perlu diketahui bahwa ketika kita bicara rasio di antara persilangan, selain genotip ada yang namanya fenotip. Ada yang masih ingat apa itu fenotip? Boleh angkat tangan kira-kira? Apa itu fenotip? Silahkan. Ciri yang tampang dari luar. Oke, sifat ya, kita tepuk tangan dulu dong. Lawannya dengan fenotip. Kemudian berikutnya yang kedua, tulis dulu. Misi. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang sudah pernah makan jagung? Sudah. Oke, jagung warna kuning sudah pernah? Sudah. Jagung warna putih sudah pernah? Sudah. Kalau teman-teman lihat secara
visual, perhatikan baik-baik. Sebenarnya secara morfologi apa yang bisa teman-teman perhatikan dari segi morfologi apa saja? Pertama warna yang berbeda, kemudian yang kedua ukuran. Oke, benar sekali ukuran. Kalau yang jagung kuning lebih besar atau nampak lebih besar daripada yang berwarna putih. Sekali lagi ini adalah kearifan lokal atau jenis varietes yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harganya juga terjangkau, maka dengan ini akhirnya Ibu memilih pilihan jagung ini sebagai alternatif pengganti kancing genetika. Bagaimana modelnya nanti kita akan demonstrasi, tetapi sebelumnya kita harus saling sharing dulu informasi tentang materinya supaya teman-teman bisa tahu secara teoritis seperti ini, kemudian secara praktiknya nanti seperti ini. Bisa kita mulai semua? Bisa. Oke. Teman-teman sudah lihat mendealisme, pertemuan satu atau aktivitas satu. Kalau dilihat di sini, ya benar ada 2 orang. Kami tim ada bersama ketua timnya Ibu Dr. Yusneni SPD MSI, kemudian yang keduanya adalah bersama saya sendiri. Kemudian berikutnya Oke, sebelum masuk ke sini kita pelajari dulu terminologi atau istilah yang biasa digunakan dalam mendelisme. Nah, teman-teman perhatikan dulu, ada transmisi sifat. Kalau kita bicara tentang sifat dalam hereditas atau mendelisme, sekali lagi mendelisme itu adalah hukumnya, dan hukum mendelisme 1 dan 2. Berkaitan dengan pewawasan sifat, ada hereditas atau keturunan di mana berasal dari parental atau orang tua. Kalau kita istilahkan misalnya ada gamet jantan dan gamet betina, kemudian disilangkan atau dikawinkan, kemudian menghasilkan yang namanya keturunan. Apa simbol keturunan? F1 filial. Nah, pada keturunan yang dihasilkan dijumpai adanya variasi atau hal-hal tertentu. Nah, ini yang akan kita buktikan pada demonstrasi sebentar. Berikutnya, nah, masuk ke situ apa sih sebenarnya genetika yang teman-teman sudah pernah pelajari, bahwa keturunan yang mempelajari bagaimana sifat-sifat organisme diwariskan. Seperti yang tadi Ibu sudah konfirmasi bahwa ingat bagaimana bisa ada keturunan, harus ada dulu parentalnya. Ada gamet jantan dan gamet betina. Berikutnya ada genetika, ya awal mulanya kenapa dikatakan sebagai mendelisme, karena penemu dari ini adalah Mendel sendiri. Itu di tahun 1822 sampai 1884. Oke, percobaan, beliau melakukan percobaan sederhana, yaitu menggunakan tanaman ercis untuk mengkawin silangkan sehingga terjadinya variasi. Nah, dalam eksperimen ini nanti kita akan buat secara sederhana. Sekali tadi Ibu sudah sampaikan ada 2 aktivitas, yaitu yang pertama tentang monohibrid, kemudian yang kedua adalah tentang hibrid. Tapi sebelum ini, ya kalau kita bicara tentang dikaitkan dengan kehidupan secara keseluruhan, maka sebenarnya secara teoritis itu berkaitan dengan teori-teori yang sebelumnya. Kalau biasanya populer dengan teori Darwin, tapi ada juga teori Lamarck. Ya, beliau adalah biolog Prancis, mengatakan bahwa sifat atau karakter diperoleh oleh orang tua atau parents selama hidupnya, diwariskan ke sekian. Maksudnya begini, teman-teman. Waktu itu Ibu sudah pernah sampaikan, ada ketika kita bicara tentang genetika, bahwa kecerdasan itu berasal dari maternal, dari ibu. Tapi kemudian sifat atau karakter itu berasal dari ayah. Apakah demikian? Nah, kemudian beliau menguji cobakan melihat kepada teori tentang jerapah. Di sini jerapah berleher panjang menurut teori Lamarck bahwa akan diwariskan. Apakah kemudian teori ini menjadi benar? Nah, contoh
Timnya tikus dipotong ekornya, setiap generasi ekor dipotong. Tikus tetap berekor panjang, teori Lamarck gugur. Artinya begini, ambil contoh, ini analogi misalnya ketika tikus, pernah lihat tikus? Ketika tikus dipotong ekornya, kan tetap menjadi tikus dengan berekor panjang, tidak menjadi tikus berekor pendek. Maka teori Lamarck yang mengatakan bahwa kalau dikatakan jerapah berekor panjang, menurut ini analogi ini berarti dikatakan gugur, dengan sendirinya gugur. Apakah seperti itu? Kita lihat lagi. Apa sih sebenarnya kaitannya Ibu dengan teori ini? Nah, ini ada beberapa teori-teori sekali lagi sebelum adanya teori dari Mendel. Nah, berikutnya ada teori dari Weismann. Sini ada kesinambungan tentang plasma nutfah. Kalau kita bicara tentang rekayasa genetika, ini sudah masuk ke unsur rekayasa genetika ke kajian teknologi, teman-teman. Di sini mengatakan bahwa organisme hidup terdiri atas dua, ada plasma tubuh dan plasma nutfah. Artinya ada somaklas dan germaklas. Nah, dari ke bawahnya itu menurun, ada gamet, kemudian seperti yang tadi sudah jelaskan, ada gamet jantan dalam hal ini menghasilkan sperma, kemudian gamet betina dalam hal ini menghasilkan sel, kemudian membentuk yang namanya zigot. Oke. Kemudian akhir dari zigot itu kemudian membentuk organisme. Nah, dari pernyataan ini kemudian terbagi atas plasma tubuh dan plasma nutfah. Sifat keduanya itulah kemudian yang namanya diwariskan. Ini menurut teori Weismann. Oke. Nah, ini bukti oleh Kessler dan Phillips di Amerika tahun 1909. Pak, ini beliau menguji cobakan mamut tikus, sejenis tikus, loh teman-teman lihat. Di Indonesia sendiri memang ada, tapi tidak sebanyak tikus. Kemudian mamut betina putih, kemudian ovariumnya dikeluarkan. Namun sebelumnya dari mamut betina kita, ovariumnya dipindahkan. Dari mamut betina itu kemudian dikawin silamkan dengan mamut jantan yang putih. Apa yang terjadi, teman-teman? Mamutnya menjadi hitam. Kenapa hitam? Karena di situ ada dikonfirmasi bahwa putih, ovariumnya dikeluarkan. Artinya apa? Akhirnya menjadi keturunannya yang dominan. Ada yang masih ingat apa itu dominan? Dominan sifat yang paling mendominasi atau yang paling sering muncul. Lawannya adalah resesif yang tidak terlalu atau tidak mendominasi. Oke, apakah teori tersebut secara kajian teoritis diterima? Kita lakukan dengan pembuktian. Nih, kemudian akhirnya dari teori-teori sebelumnya itu kemudian muncullah kemudian yang akan kita bahas pada hari ini tentang percobaan Mendel khususnya pada monohibrid, satu sifat beda. Kita akan perhatikan dulu. Di sini parentalnya ada bunga ungu dikawinkan dengan bunga putih. Ada F1, masih ingat apa itu F1? Benar sekali, keturunan pertama. Bunga ungu dikawinkan dengan bunga ungu akan menghasilkan F2. Apa itu F2? Keturunan F2. Keturunan F2. Nah, di sini kalau kita sudah bicara rasio, teman-teman, misalnya ini tentang percobaannya beliau, ada 705 bunga ungu dan 224 bunga putih, di mana rasionya 3:1. Ingat sekali lagi, rasio untuk monohibrid 3:1 atau 1:2:1. Bisa dipahami sampai di sini? Sekali lagi 3:1 atau 1:2:1. Oke, sebelum kita masuk ke ini mungkin ada yang mau bertanya. Tapi menggunakan kacang kapri. Teman-teman perhatikan ini modelnya. Kalau di Kupang mirip-mirip itu setipe dengan buncis. Ada yang pernah makan buncis? Persilangan teman-teman yang dilakukan Mendel pada kacang
Capri. Ini adalah ilustrasinya teman-teman. Mengambil untuk tadi seperti diinformasikan ada gamet jantan, kemudian betina. Nah, kemudian ini ada beberapa kajian teoretis kenapa alasan Mendel memilih kacang ercis atau tanaman ercis sebagai percobaan. Yaitu yang pertama merupakan tanaman setahun. Artinya teman-teman namanya setahun, artinya setiap tahun akan tumbuh. Kemudian berikutnya yang kedua memiliki bunga sempurna. Jadi kalau kita masuk ke morfologi dan taksonomi tumbuhan, ini masuk tentang bunga sempurna. Artinya bunganya sudah lengkap. Terdiri dari mahkota bunga, ada yang masih ingat? Sisa bunga, daun, kelopak bunga, apalagi putih, sampai ke rangkainya. Itu dia sangat sempurna atau lengkap. Kemudian yang ketiga memiliki 7 sifat beda yang kontras. Nah, sifat beda ini bisa dikatakan sebagai karakter. Sekali lagi teman-teman, sifat beda ini bisa dikatakan sebagai karakter. Nah, dari 7 sifat beda ini kemudian diperoleh yang pertama batang tinggi dengan batang pendek. Kemudian warna polong hijau dengan warna kuning. Berikutnya warna bunga ungu dan bunga putih. Makanya sering sekali kalau di narasi soal biasanya selalu bilang bunga ungu dan bunga putih. Mahasiswa atau teman-teman mampu mengamati nisbah segregasi fenotip dalam persilangan monolitik. Dan berikutnya ketiga, mahasiswa mampu membuat diagram persilangan monolitik. Nah, ada mekanisme yang selama nanti kita demonstrasi mahasiswa atau teman-teman harus patuhi. Tapi sebelumnya ibu konfirmasi, ada pun tahapan belajarnya seperti ini. Kita sudah membentuk kelompok, yaitu membentuk kelompok 4 sampai 5 mahasiswa secara heterogen. Di sini sebelum kita masuk ke kan tadi ada tim yang teman-teman sudah perhatikan, ada 2 artikel. Sudah dibuka artikelnya? Sudah. Oke, dari sini kemudian mencermati artikel dari 2 yang cahaya ruangan dari LKM. Teman-teman melakukan diskusi tetapi dengan teman sekelompok. Korelasikan atau hubungkan atau kaitkan apa permasalahan utama yang telah dirumuskan di tahap sebelumnya. Oke? Teman-teman perhatikan dulu, kelompok 1 ingin mempresentasikan dari tempat duduk saja, yaitu tahap adatinya. Yaitu tadi sudah dijelaskan, silakan mencermati dari 2 artikel.
Nah, silakan teman-teman tim 1 atau kelompok 1 menginformasikan ke nomor 2. Waktu disilakan. Baik, terima kasih suatu yang disampaikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang sudah kami kerjakan adaptif. Nah, pada nomor 2, soalnya adalah tulis minimal 2 permasalahan yang Anda dapat rumuskan setelah membaca 2 artikel pada tautan tersebut. Nah, dari kelompok kami mendiskusikan ada 2 permasalahan, yaitu yang pertama, bagaimana keragaman genetik aksesi jagung di NTT, dan yang kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan suatu varietas gen baru dari jagung warna-warni. Itu untuk nomor 2. Dan di soal nomor 3, diskusikan dengan tim atau kelompok Anda, korelasikan apa permasalahan utama yang Anda telah rumuskan di tahap sebelumnya. Jadi dari rumusan masalah di nomor 2 tadi, kelompok kami mengambil permasalahan utamanya, yaitu keragaman atau varietas genetik. Kita sudah mendengarkan presentasi dari tim 1. Sangat bagus hasil presentasi dari tim 1 atau kelompok 1. Nah, sekarang itu untuk tahap adapting. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, searching. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Untuk tahap searching ini, sesuai dengan arahan dosen, kami telah melakukan studi literatur dan wawancara secara tidak struktur untuk menggali informasi tentang jagung warna-warni hasil PPT, persilangan monohibrid, nisbah segregasi positif dalam persilangan, serta diagram persilangan. Berikut akan saya tampilkan video wawancara yang telah kami lakukan. Dalam video ini kami mewawancara salah seorang dosen pendidikan biologi, yaitu Ibu Rati Sarina Paswai MPD, dengan beberapa list pertanyaan sebagai berikut yang akan saya bacakan. Yang pertama yaitu kami menanyakan tentang apa yang beliau ketahui tentang jagung khas warna-warni di NTT. Kemudian yang kedua, kami menanyakan apakah menurut beliau tanaman ini termasuk tanaman langka. Kemudian yang ketiga, kami menanyakan apakah tanaman ini perlu untuk dibudidayakan. Kemudian yang keempat, kami menanyakan apakah kehadiran jagung ini sangat berkaitan erat dengan persilangan monohibrid. Kemudian kami menanyakan seberapa penting persilangan monohibrid tersebut. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami, beliau mengatakan bahwasannya beliau belum pernah sama sekali melihat dan merasakan jagung warna-warni tersebut. Juga beliau mengatakan bahwasannya jagung ini tidak termasuk dalam tanaman langka, tetapi perlu untuk dibudidayakan karena memiliki sifat yang unggul. Kemudian salah satu cara yang beliau katakan untuk membudidayakannya adalah dengan persilangan monohibrid. Kita tepuk tangan dulu dong. Jadi tim 3 sudah menampilkan presentasinya. Kita tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang ke tahap yang berikutnya, tahap interpreting, yaitu tentang bagaimana cara teman-teman melakukan interpretasi terhadap suatu masalah. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari rekan kepada kelompok kami. Di sini, pertanyaannya, mengapa nisbah fenotip Mendelida untuk persilangan monohibrid sering mengalami penyimpangan semu? Jelaskan. Dari diskusi kelompok kami, nisbah fenotip Mendelian untuk persilangan monohibrid sering mengalami penyimpangan semu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran sampel terbatas. Akibatnya, dengan ukuran sampel yang kecil, variasi acak dapat mempengaruhi hasil secara signifikan, menjauhkan nisbah fenotip yang diharapkan dari nisbah yang dihitung secara teoritis. Yang kedua, peristiwa keberuntungan. Pembagian kromosom selama pembentukan gamet merupakan peristiwa acak, dan jika ada anomali dalam pembagian ini, dapat menghasilkan fenotip yang tidak sesuai dengan nisbah yang diharapkan. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan.
di mana faktor seperti kondisi pertumbuhan, nutrisi, suhu, dan juga kandungan kimia yang ada di dalam tanah. Kemudian yang keempat, efek letal dan letalitas. Ketika alel yang bertanggung jawab atas sifat tertentu memiliki efek letal pada tahap awal perkembangan, maka individu-individu dengan alel itu akan dihilangkan dari populasi sehingga nisbah fenotip yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Yang terakhir, interaksi genetik. Faktor-faktor epistatis atau interaksi antar berbagai gen dalam pengaruh terhadap fenotip atau pengaturan kompleks gen yang melibatkan banyak lokus juga dapat menyebabkan penyimpangan semu. Sekian dari kelompok kami. Sekali lagi tepuk tangan untuk rumusan masalah, kemudian jawaban dari teman-teman dari tim 2, yaitu tadi tentang nisbah fenotip untuk Mendelian. Nah, artinya teman-teman untuk jawaban-jawaban itu dari hasil wawancara memang sangat bervariatif, tetapi satu yang sama, bagaimana teman-teman bisa mengetahui tentang fenotip daripada Mendelian berdasarkan dari teori hukum Mendelian. Untuk tahap di model atau metode asik, yaitu tahap yang berikutnya adalah plating dan communicating. Untuk memudahkan, Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan. Untuk alat, Ibu sediakan semacam wadah plastik seperti ini. Kemudian untuk bahannya ada varietas untuk jagung, khususnya jagung lokal yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada warna kuning dan warna putih. Oke, kelompok 1 silakan diambil. Kelompok 2. Pak. Kelompok 3. 6. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. 6. Kakak Rispa. Kelompok 7. Kelompok 8. Ini kelompok yang terakhir.
kita sudah melalui tahap demonstrasi secara sederhana menggunakan jagung varietas dari khususnya jagung kuning dan jagung putih varietas dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jagung ini termasuk kearifan lokal yang ada di provinsi tersebut. Nah, ada jagung kuning, kemudian jagung berwarna putih. Nah, kita masuk ke tahap terakhir untuk menggunakan metode dan model dari ASI, yaitu tahap plating dan communicating. Tahap tikumnya teman-teman sudah lalui atau percobaan sederhana sudah dilalui, maka Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk memberikan hasil presentasinya. Oke, untuk kelompok 3 disilakan. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga kesempatan diberikan kepada kami. Dan ketiga, saya Kaukan dan ketiga akan menyampaikan hasil demonstrasi dari kelompok kami. I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to Jadi teman-teman tim boleh melihat ya sahabat ini akan dikoleksi satunya. Nanti bisa baik. like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck in my eyes. I got my head out the sunroof. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sun. Baik, teman-teman dapat lihat pada tabel pertama berdasarkan pengambilan sampel dari orang pertama didapatkan R besar 1, lalu pada ini sampel kedua R kecil, ketiga R besar R kecil, keempat R besar R kecil, lalu pada orang kedua pada pengambilan yang pertama mendapat R kecil, yang kedua R besar R kecil, yang ketiga R besar, lalu yang keempat R besar R kecil. Lalu pada pengambilan orang yang ketiga, itu pada pengambilan pertama mendapat R besar R kecil, pada pengambilan yang kedua mendapat R besar, pengambilan yang ketiga mendapat R besar R kecil, pengambilan yang keempat mendapat R kecil. Lalu pada orang yang keempat, pada pengambilan yang pertama mendapat R besar R kecil, pengambilan yang kedua R besar, pengambilan yang ketiga R besar R kecil, lalu pengambilan yang keempat R kecil. Lalu pada orang terakhir, pada pengambilan yang pertama itu mendapat R kecil, pada pengambilan yang kedua R besar R kecil, pengambilan yang ketiga R besar R kecil, lalu pengambilan yang keempat. Halo teman-teman, boleh perhatikan ke Ibu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Tadi hasil presentasinya sudah dari perwakilan dari kelompok. Kemudian Ibu ingin mengetahui bagaimana sih tanggapan dari teman-teman terhadap pembelajaran hari ini yang kita sudah lalui, yaitu tadi bagaimana
kita mengetahui persilangan monohibrid menggunakan jagung warna-warni khas Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggunakan strategi pembelajaran atau metode model asing. Nah, siapa yang mau? Boleh? Oke, silakan kelompok 5, perwakilan dari kelompok 5. Oke, baik, terima kasih atas waktu kepada kami kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memberikan tanggapan tentang pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, kami sudah melalui praktikum sederhana tentang monohibrid menggunakan jagung warna-warni khas NTT sebagai alternatif mengganti kancing genetika. Dan yang kedua, kami juga mempelajari strategi asik yang dapat mudah dipahami dan menyenangkan. Jadi itu saja tanggapan dari kami kelompok 5. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terakhir dari metode pemodel asik yaitu poin ke-12 tentang refleksi diri. Jadi begini, teman-teman melakukan refleksi diri yang sudah dituliskan pada kolom di lembar kerja mahasiswa. Nah, kalau begitu Ibu minta siapa yang mau? Oke, silakan Kana mewakili kelompok mana? Kana. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, refleksi yang saya dapat pada hari ini yaitu di mana pada pembelajaran hari ini saya dapat mengetahui bagaimana hasil dari persilangan monohibrid berdasarkan demonstrasi sederhana yang dilakukan. Dengan demonstrasi tersebut, saya mendapatkan kesimpulan yaitu jagung berfenotip putih memiliki rasio yang kecil. Nah, kontribusi saya di dalam kelompok kami yaitu saya melakukan pengambilan jagung sebanyak 4 kali dengan cara dikocok. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk sudah di akhir perkuliahan. Untuk aktivitas pada hari ini yaitu aktivitas pertama tentang persilangan monohibrid. Terima kasih lagi teman-teman sudah berjalan baik dan lancar. Nanti untuk berikutnya aktivitas kedua nanti insya Allah di hari Selasa. Mohon seperti tadi teman-teman hadir tepat waktu. Namun sebelum Ibu mengakhiri, Ibu memberikan informasi dulu sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa yang pertama kita sudah melakukan latihan persilangan monohibrid menggunakan jagung warna-warni khas Nusa Tenggara Timur sebagai alternatif pengganti kancing genetika. Jadi teman-teman sudah melaluinya, sudah bagus semua. Kemudian berikutnya juga tadi beberapa perwakilan kelompok sudah menuliskan dan mengamati misbah tentang genotip dan membuat diagram persilangan secara monohibrid. Nah, yang Ibu dapatkan sekali lagi untuk monohibrid sendiri apa? Berapa sifat beda teman-teman? Hanya 1 sifat beda. Jadi rasionya itu adalah 1:2:1. Jadi tangan dong untuk semua. Sebelum mengakhiri, tadi kita sudah evaluasi sudah, refleksi sudah. Maka sebelum mengakhiri perkuliahan, minta salah seorang mahasiswi untuk berdoa. Bisa? Silakan. Baik, berdoa teman-teman sebelum kita keluar dari ruangan ini, mari kita sedang berdoa. Izinkanlah saya mengikuti doa ini menurut ajaran agama Kristen dan yang lain yang disesuaikan. Berdoa dimulai. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena Engkau lebih baik menjaga dan melindungi kami dari awal pembelajaran kami ke tengah hingga berakhir. Bapa, tidak saja kami akan Engkau keluar dari ruangan ini, namun sebelum daripada itu kami ingin memberikan kepada Tuhan supaya kami jalan
memberkati kami. Biarlah pembelajaran kami pada hari ini kiranya boleh menjadi bekal untuk masa depan kami masing-masing. Ini doa kami semoga kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, karena dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Yang lainnya, sampai ketemu lagi insya Allah di aktivitas kedua tentang terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.